Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya terus mengajak kita, mari kita terus membaca Alkitab. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi renungan harian dalam setiap hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjut, saudara kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini, hari yang baru bagi kami. Kesempatan yang baik bagi kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus pimpin renungan kami hari ini. Hamba yang menyampaikannya pun Tuhanlah mengurapi, sehingga menjadi rema di dalam hidup kami hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi hari ini hati Bapa. Hati Bapa. Saya bacakan dari 2 Samuel pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-5. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian. Perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Kita melihat di sini bahwa Absalom telah mendeklarasikan diri menjadi raja. Jadi atas saran penasehat-penasehatnya Absalom, supaya pada saat itu juga, supaya Absalom bersama dengan rakyat yang menyertai dia, yang mendukung dia, mengejar Raja Daud. Mengejar Raja Daud dan tentara yang mengikuti Daud, supaya Daud dibinasakan atau dibunuh. Maka pertempuran pun harus terjadi. Tetapi saudara, ada satu hal yang menarik ketika Daud memerintahkan kepada panglima-panglima perangnya, yaitu Yoab, Abisai, dan Itai. Daud berpesan kepada mereka, perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Artinya apa? Perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lemah lembut. Atau jangan kamu lukai Absalom anak muda itu. Jadi Daud itu tidak menginginkan supaya Absalom ini dilukai oleh panglima-panglima Daud ataupun tentara-tentara Daud. Tetapi ini sebuah perintah dari Daud supaya diperlakukan dengan lemah lembut. Ya, kita juga nggak tahu ya seperti apa dalam perang memperlakukan seseorang dengan lemah lembut. Mungkin maksud Daud supaya Absalom ini ditangkap hidup-hidup. Tetapi saudara, kita melihat ketika Absalom ini bertemu dari salah satu komandan pasukan Israel yang dipimpin oleh Yoab, Absalom melarikan diri dengan menaiki bagal atau menaiki keledai. Kebetulan pertempurannya terjadi di hutan. Dia melarikan diri di hutan itu, akhirnya tersangkutlah leher Absalom di dahan-dahan pohon. Ketika dilihat oleh komandannya perang yang dipimpin oleh Yoab, dia langsung melapor kepada komandannya, oh saya melihat Absalom sedang tergantung, dia tersangkut di dahan pohon. Akhirnya Absalom dengan cepat dia langsung membunuh. Setelah ketahuan kepada raja bahwa Absalom sudah mati, Absalom pun berkabung, saudara. Dikatakan ayat yang ke-33, maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis, dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku. Padahal sebetulnya Absalom ini jelas-jelas bahwa niat hatinya adalah untuk menghabisi nyawa ayahnya, untuk menghabisi semua orang-orang yang mendukung ayahnya. Dan Daud sendiri pun menyadari hal itu, makanya dia melarikan diri bersama dengan rakyat yang mencintai Daud. Tetapi saudara, ketika mendengar anaknya sudah gugur, Daud begitu sedihnya.
Dia begitu menangis seperti anak-anak begitu saudara. Dia menangis terseduh-seduh. Ah Tuhan, kalau aku kiranya menggantikan engkau Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau, katanya demikian. Artinya apa saudara? Daud tidak pernah menginginkan kematian anaknya Absalom. Dia tidak pernah menginginkan Absalom itu mati di masa mudanya. Ini sebetulnya adalah gambaran dari hati Bapa atau hati Tuhan kepada kita umat manusia. Jelas-jelas bahwa kita manusia ini sudah berdosa, sudah memberontak terhadap Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa tidak seorang pun manusia yang benar. Alkitab mengatakan juga bahwa kecenderungan hati manusia ini adalah berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan. Tetapi hati Tuhan, keinginan Tuhan supaya kita ini beroleh keselamatan, supaya kita jangan binasa, jangan ada yang binasa dalam kejahatan, tapi supaya kita ini boleh bertobat. Tetapi saudara, kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak menyesali segala kejahatan kita, maka kita pun akan binasa di dalam dosa. Absalom ini tidak pernah diinginkan oleh Daud untuk mati dengan tragis seperti itu, mati di dalam kejahatannya. Tetapi saudara, itulah yang terjadi. Hal ini pun bisa terjadi kepada kita pengikut-pengikut Tuhan. Ketika kita abai, ketika kita tidak peduli dengan keselamatan kita, kita tetap di dalam kejahatan, kita tetap hidup dalam dosa, maka Tuhan pun dengan berat hati harus membiarkan kebinasaan itu harus menimpa kita. Saudara yang kasih Tuhan, lewat renungan kita hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak menginginkan kita jatuh. Tuhan tidak menginginkan kita binasa di dalam dosa, binasa di dalam kesalahan kita. Tapi Tuhan mengajak kita, mari datang kepada Tuhan, mari kita bertobat kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah benci kepada kita, tetapi atas pilihan kita tinggal di dalam dosa, Tuhan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita semua orang-orang yang percaya, kita mengenal bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan Yesus sendiri, yaitu Allah yang menjadi manusia, berkorban untuk kita, untuk menggantikan dosa-dosa kita di kayu salib. Tujuannya supaya apa? Supaya kita ini boleh berdamai dengan Allah. Tujuannya apa? Supaya kita ini tidak tinggal lagi dalam kuasa maut. Kita lagi tidak diikat oleh kuasa dosa itu. Sehingga kita boleh menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Kita menjadi orang yang lepas dari ikatan dosa. Sehingga kita boleh dilayakkan di hadapan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman-Mu pagi hari ini bagi kami. Bahwa begitu besar kasih-Mu bagi kami. Engkau tidak memperhitungkan kesalahan kami, dosa-dosa kami, ketika kami mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, ketika kami tidak memilih tetap di dalam dosa. Terima kasih Tuhan, biarlah renungan ini memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.